Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita limpahkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam senantiasa selamanya tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja pada pertemuan kedua ini materi bahasan kita adalah tentang Al-Quran. Mata kuliah esensi Al-Quran, bahasannya yang pertama adalah tentang Al-Quran. Jangan lupa setiap satu pertemuan tugas terstrukturnya adalah menghafal satu ayat Al-Quran. Oke, pada materi Al-Quran ini akan kita bahas mulai dari Mahuwal Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu pedoman hidup umat Islam. Al-Quran itu sumber hukum Islam, ya, dan banyak lagi. Tapi apa definisinya? Di kalangan para ulama, definisi Al-Quran itu adalah kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya nilai ibadah apabila dibacanya. Punya nilai ibadah apabila dibacanya. Kalau nggak dibaca berarti tidak ada nilai ibadahnya, ya. Nah, itu definisi Al-Quran. Singkat saja. Itu familiar ya, semua wajib tahu, semua wajib hafal. Kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Oke, itu definisi Al-Quran. Kemudian bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Nah, kalau sejarah turunnya Al-Quran ini mungkin sebelum kuliah juga dulu Anda pernah belajar ya tentang tentang Al-Quran ini. Biasanya kalau di tingkatan aliyah atau SMA, di pelajaran agama atau di pelajaran Quran hadis, ya. Bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran? Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan 17 Ramadan, ya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan blok langsung 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Nah, tidak langsung seperti itu, tapi Al-Quran diturunkannya secara berangsur-angsur. Kenapa? Secara berangsur-angsur diturunkannya, itu ada hikmahnya. Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang Nabi hadapi saat itu. Kemudian juga salah satu hikmahnya adalah supaya para sahabat itu mudah menghafalnya. Karena kalau zaman dulu ketika zaman Nabi dan para sahabat, ketika wahyu turun, ayat Al-Quran turun itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat langsung menghafalnya. Kalau sekarang disuruh satu ayat 1 minggu saja, subhanallah. Bukan susah ya, nggak mudah ya, eta keneh lah. Itu jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian Al-Quran itu ada yang diturunkan ketika Nabi berada di Mekah dan ada yang diturunkan ketika Nabi sudah berada di Madinah, atau juga disebut dengan ayat Makiyah dan Madaniyah. Ini ada perbedaannya. Apa perbedaannya ayat Makiyah sama ayat Madaniyah? Biasanya ayat-ayat Makiyah itu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keesaan Allah atau ketauhidan. Kalau ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah adalah biasanya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nanti ini dalam biasanya dalam mata kuliah Ulumul Quran atau tafsir ini dibahas lagi ya. Kemudian selain itu, selain ayat Makiyah, Madaniyah, kemudian dalam Al-Quran juga dibahas lagi nasih mansuh ya, muhkam mutasyabih,
Kalau muhkam mutasabih itu ayat yang jelas dan ayat yang belum jelas pemaknaannya. Jadi perlu pemaknaan lebih lanjut lagi. Begitu. Jadi itu materi tentang Al-Qur'an, intinya pokoknya semua harus hafal apa itu definisi Al-Qur'an, kemudian sejarah diturunkannya Al-Qur'an, ya. Kemudian kenapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur? Kemudian apa bedanya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah? Ya, dan tak kalah pentingnya adalah kalian itu harus tahu surat dan ayat berapa saja yang membahas tentang Al-Qur'an. Makanya ditugaskan satu orang minimal hafal satu ayat yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Al-Qur'an. Dari surat 1 itu sudah ada, ya. Dari di Al-Baqarah juga ada, Al-Isra, ya, dan banyak lagi. Ya, itu saja. Nanti kita diskusi dan jangan lupa hafalannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.